3. Shalom semuanya. Mari kita mulai persekutuan kita. Kita bersama doa. Bapak, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu sampai pada saat ini, sehingga kami masih bisa berkumpul pada malam hari ini untuk melakukan persekutuan. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat sungguh-sungguh dalam memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku dalam semua rencana-Mu, sungguh indah kasih-Mu, Sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya. Kita puji dari awal, kita katakan kasih-Mu membuatku mengerti. Kasih-Mu membuatku mengerti, berharga Di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. dalam semua rencana-Mu. Sekali katakan kasih-Mu membuatku mengerti. Kasih-Mu Membuatku mengerti, berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang
bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Tempat kediaman-Mu, ku rasakan kekudusan-Mu. Di dalam tempat kediaman-Mu, kasih-Mu puaskan hatiku. Ku persembahkan hidupku bagi kemuliaan-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Kita pujian dari awal, katakan. Di dalam tempat kediaman-Mu, ku rasakan kekudusan-Mu. Di dalam tempat kediaman-Mu, kasih-Mu puaskan hatiku. Ku persembahkan hidupku bagi kemuliaan-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenal-Mu secara pribadi. Bertemu dengan Engkau Yesus, itulah yang selalu ku rindu. Kita pujian dari awal, katakan. Di dalam tempat kediaman-Mu, di dalam tempat kediaman-Mu, ku rasakan kekudusan-Mu. Ku rasakan kekudusan-Mu. Di dalam tempat kediaman-Mu, di dalam tempat kediaman, kasih-Mu puaskan hatiku. Kasih-Mu puaskan hatiku. Ku persembahkan hidupku bagi kemuliaan-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenal-Mu secara pribadi. Bertemu dengan Engkau Yesus, itulah yang selalu ku rindu. Bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenal-Mu secara pribadi. Bertemu dengan Engkau Yesus, itulah yang selalu ku rindu. Itulah yang selalu ku rindu. Oh, itulah yang selalu ku rindu.
Tuhan, hal yang selalu kami rindukan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu, kira kami dapat bersuka cita dan bersorak meninggikan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan
depannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku sembah Yesus Tuhan dan Allahku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah suci Dia namanya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Allahku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta. Shalalala, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu.
itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kita pujian dari awal, katakan kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidup, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu Itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku, terhubung dengan melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Sekali kita angkat pujian dari awal, katakan kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itu dasar hidupku, yang berdaulat atasku, terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kau berdaulat, Engkau datang atas bumi ini, menegakkan pemerintahan-Mu, menyatakan kedaulatan-Mu Tuhan. Engkau pencipta yang agung, yang mulia. Engkau menyatakan kemegahan-Mu
supaya setiap ciptaanmu tunduk kepadamu Tuhan. Oh, 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 oh. Kami mau bersuka karenamu, bernyanyi karenamu, memuji-mujimu, bersuka di hadiratmu, sebab pemerintahanmu sedang dinyatakan. Biar setiap orang mengingat penciptanya. Oh, oh, terpujilah Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Segala kemuliaan hanya bagimu. Oh, oh, oh. Segala pujian, pengagungan. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu Tuhan. Semuanya ada dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Semua ada dalam kedaulatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami terus boleh belajar, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Tarik kami Tuhan, tarik seluruh umat-Mu Tuhan, untuk boleh melekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkau sedang memperdengarkan suara-Mu Tuhan. Engkau sedang menyatakan diri-Mu Tuhan. Engkau sedang menampakkan diri-Mu Tuhan atas seluruh alam semesta ini. Terpujilah Tuhan. Oh, terima kasih. Kalau malam hari ini kembali kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran yang keluar dari mulutnya Tuhan sendiri. Dengan iman kami menghampiri Tuhan. Dengan penuh kerinduan kami datang. Kami merindukan setiap kata-kata dari Tuhan. Engkau nyata di antara kami Tuhan. Engkau berbicara bagi kami. Engkau menggembalakan kami Tuhan. Engkau melindungi kami. Engkau membawa kami dan memasukkan kami ke dalam tempat perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh jiwa-jiwa yang ada di daerah Sumatera Tuhan. Dimanapun mereka berada. Apapun kepercayaan mereka ya Tuhan. Oh, kami berdoa. Biarlah kiranya setiap orang dapat kembali kepada penciptanya. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan perlindungan bagi setiap orang yang berlindung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan ketenangan kepada orang yang berlindung kepada nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini. Dimanapun setiap keluarga-keluarga yang ada saat ini. Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan. Biar kiranya setiap manusia boleh merenungkan hidup mereka.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau menghampiri setiap mereka Tuhan. Kami percaya Engkau mendatangi setiap mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau mengasihi setiap umat manusia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau memberikan perlindungan kepada setiap mereka. Ketika mereka dalam kegelapan, kedinginan Tuhan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali berseru kepada Tuhan. Kiranya pikiran mereka dibukakan. Kami tahu setiap orang bisa mengingat kepada penciptanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau menyadarkan semua umat manusia. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. 1, 2, 3. Oke. Bentar ya. Mama itu loh. Oke. Shalom. Siapa dulu ini? Shalom keluarga jelita. Apa kabar? Shalom semua, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Kok ada yang siapa? Sekarang shalom keluarga Tian. Apa kabar? Shalom semua, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan berlimpah. Yes, 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 sudah cerita. Suaranya kecil? Mana?
Aye ya. Suaranya kecil. Aye. Yang lain gimana suara saya? Oke. Mungkin jaringannya Mak Ye. Shalom Kak Esther. Esther tadi sudahnya? Belum kan? Shalom Kak Esther. Selamat malam. Apa kabar? Shalom semuanya, selamat malam, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Oke. Shalom keluarga Glory. Kok kayak ada orang ini? Apa kabar? Oh, ada. Shalom semua, selamat malam, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Yes. Shalom keluarga Yeye. Selamat malam. Apa kabar? Shalom semua, selamat malam, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Yes. Sekarang Shalom Tante Heni. Apa kabar? Shalom semua, selamat malam, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, 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 yes. Sekarang Shalom Kak Kesia. Apa kabar? Shalom semua, selamat malam, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Sekarang Shalom Om Deddy. Apa kabar? Shalom Pak, shalom semua. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Shalom Bo Uli. Apa kabar? Shalom semuanya, selamat malam, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Oke, yang terakhir. Shalom semua yang di studio. Apa kabar? Baik, puji Tuhan semua ya. Oke. Gimana kabarnya? Pak Dedi gimana kabarnya di Medan? Masih hujan kah? Kita pantau dulu. Oh, kok sudah nggak ada Pak Dedi? Kak Kesia. Mana Kak Kesia? Ya, Keisha matiin kamera karena nge-lag sini. Oh, gimana nak di Malang hujan kah? Lagi nggak hujan. Tapi aman-aman aja ya. Puji Tuhan aman. Gak ada kabar kayak di Sumatera ya. Enggak. Kalau nggak ada telepon opung nggak? Nah, ada kayaknya kamu telepon opung. Oke, mana Pak Dedi ini? Ini Batam lagi hujan lagi. Batam dilindungi sama Tuhan ya. Semua juga dilindungi ya. Men. Suara saya cukup jelas kah? Oh iya. Tadi apa saya salah berita nggak itu ya? Di daerah Sidempuan sudah
di mana? Di Angkola tadi di mana itu ya? Itu berita yang dulu atau berita terbaru nggak itu? Karena muncul banyak berita ya. Di Medan katanya sudah ada yang naik sampai, kalau yang di Medan ini apa ya, dari informasinya jelas sih. Sampai 4 meter katanya ya. Ada yang sudah, iya, pastilah sudah 4 meter tuh karena orang sudah mengungsi ke lantai 2 ya. Itu tadi korban yang sudah diketahui meninggal itu ada 48 tadi ya totalnya ya. Tapi yang hilang itu ada 88 apa tadi? Itu karena belum terdata ya semuanya. Karena kan belum bisa, memang kali ini sih nggak tahu gimana ya, agak lambat gitu. Karena mungkin sudah biasanya banjir gitu kan. Jadi karena seperti saya katakan tadi pagi ya. Jadi selama ini kan yang melaporkan itu, sekarang berita-berita sudah diambil alih oleh para netizen kan. Sehingga karena memang ratingnya TV pun sudah makin lama makin turun gitu ya. Jadi mereka pun mungkin mengurangi budget juga gitu. Kan mereka juga sudah banyak online juga kan. Jadi mereka memanfaatkan berita-berita yang dari masyarakat umum. Jadi kan terjadi juga pengurangan besar-besaran wartawan-wartawan mereka gitu. Karena imbas dari sosial media itu, saudara. Jadi memang kalau selama ini kan bantuan itu masih cepat sekali ya bergerak ya. Mereka bahkan meliput dari udara kan. Kalau kita lihat selama ini kan. Jadi ada sesuatu yang berbeda memang kali ini gitu. Jadi kalau dulu terbiasa malahan pakai helikopter gitu. Kok sekarang ini kok malah mereka usahakan dari darat. Sementara jadi kalau saya perhatikan tadi ya, belum ada, harusnya kan sudah ada langkah-langkah yang diambil yang akurat gitu. Ini kayaknya begitu terjun di lapangan, nanti kita akan usahakan, itu gubernurnya Sumatera Utara gitu. Saya agak jengkel juga ya. Masa di lapangan baru tahu, masa nggak melakukan perencanaan terlebih dahulu gitu. Itu kan sangat memang kayak gimana ya, kayak kita kembali ke belakang, kayak kita itu nggak punya fasilitas gitu. Kayak nggak punya apa-apa gitu, nggak ada yang bisa diandalkan gitu. Ada sesuatu memang yang kalau saudara perhatikan gitu ya, ada sesuatu yang kayak terlena gitu kalau saya lihat ya. Jadi sepertinya korban ini yang akan berjatuhan ini mungkin akan kebanyakan ini kelaparan ini, saudara. Bukan lagi bencana itu, bukan lagi bencana longsornya atau banjirnya, tapi kelaparan, kedinginan. Itu mungkin yang akan banyak mungkin mengakibatkan korban jiwa gitu. Kalau saya perhatikan ya. Karena banyak titik-titik yang tidak bisa dimasukin gitu. Nggak ada kita lihat misalnya pantau gitu kan. Nggak ada. Hanya ada bawa rombongan, ada bawa katanya bawa genset gitu. Nggak ada misalnya benar-benar kalau kayak dulu gitu ya, bantuan kemanusiaan yang ini. Padahal ini terbesar loh. Dari sepanjang yang ada mungkin ini terbesar, yang karena dia meluas ya. Beda lah misalnya dengan dulu yang tsunami segala macam ya. Tapi ini meluas dia. Hujan yang tak kunjung berhenti gitu.
Jadi kadang kalau kita baca Alkitab yang banjir Nuh itu kan dikatakan kan kedatangan anak manusia itu juga kan seperti zaman Nuh katanya kan. Bayangkan kalau hujan terus pasti makin lama makin naik gitu. Kita kan nggak tahu, kita mana bisa lagi pakai saya seperti dulu. Oh Tuhan selamatkan. Sekarang kita sudah memasuki kedatangan Tuhan yang kedua kali. Iya. Enggak, ini saudara kita bukan sedang bermain-main loh saudara. Begitu kita sudah mengakuinya, iya. Makanya kan saudara kalau saudara perhatikan ya. Jadi ketika kemarin kan saya bagikan Yohanes pasal 16 itu kan. Kan di situ kan baru murid-murid itu ngeh gitu. Kan Tuhan Yesus bilang, aku tidak akan beritahukan lagi kepadamu dengan kiasan. Aku akan bicara terus terang kepadamu katanya. Lalu murid-murid bilang, lihatlah sekarang kok nggak bicara cara kiasan lagi kok. Sekarang kok sudah terang-terangan ngomongnya gitu. Oh, lalu tiba-tiba Yesus jawabkan, padahal kan tadinya kan aku tidak akan bicarakan kiasan. Akan tiba saatnya katanya. Berarti kan itu nanti kan. Tapi tiba-tiba murid bilang, oh, enggak, kamu sekarang sudah enggak kiasan lagi kok. Oh, sekarang kamu udah percaya ya katanya. Lalu setelah itu tahu dia doa apa? Sekarang Bapa, permuliakanlah anakmu. Supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ini firman loh saudara. Ini berbicara mengenai waktu Tuhan. Jadi perhatikan saudara ya. Jadi perhatikan bahwa firman itu adalah kenyataan. Jadi ketika kita itu sama seperti murid tadi ya. Jadi ketika mulai di mana-mana orang percaya dan mengatakan Tuhan sudah datang, itu firman itu nggak bisa kita tolak itu. Kan kita tahu saudara. Kan bukan asal-asalan kita misalnya. Oh Tuhan sudah datang. Enggak. Memang waktunya Tuhan kita ngomong itu. Karena anak tidak dapat mengucapkan sesuatu dari dirinya sendiri. Kecuali Bapa yang mengatakannya. Makanya Yesus juga demikian. Kan Yesus kan yang mengatakan seperti itu. Kan Yesus itu kan sedang datang kan di antara kita. Kan sekali lagi kan sedang datang di dalam tubuh daging saudara. Karena kita enggak, masalahnya sekarang kan itu tubuhnya Tuhan. Kan kita ini kan tidak layak di hadapan Dia. Tetapi kebenarannya kita sudah ditebus oleh Dia, daging kita. Ini enggak berbicara mengenai kita secara individu, entah siapapun dia. Jadi kalau malam ini saudara mendengarkan Tuhan sudah datang kedua kali, itu kebenaran. Jadi sama seperti Tuhan Yesus tadi bilang, sekarang Bapa permuliakanlah anakmu. Saudara, segala sesuatu. Jadi ketika kita misalnya lihat ya, berita-berita itu ya, kita saksikan gitu ya. Kan kita nggak bisa pergi juga. Akses terputus semua misalnya. Kalau dulu misalnya, kalau kita, oke, kita datang. Ini nggak ada akses. Pesawat mau turun di mana? Mau ke Pinang Sori, mana ada? Itu pun sulit sekali. Kan itu kan kena banjir juga, parah juga kena Pinang Sori. Kalau misalnya aku dari Sibolga. Kalau misalnya mau turun di mana itu, di Siborong-borong misalnya kan. Mau turun, nggak bisa. Mau jalan dari darat, mau jalan kaki. Berapa puluh kilometer, saudara.
Harus jalan kaki. Itu pun jalan kaki. Bayangkanlah kalau misalnya pas yang longsoran itu, gimana mau jalan lewat itu? Sudah perhatikan kan? Sekarang apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan memandang Tuhan. Gitu. Tuhan. Dengan percaya semuanya ada dalam pemeliharaan Tuhan, termasuk orang mati pun. Kita harus bisa berpikir seperti itu, saudara. Ingat, saudara, walaupun terjadi korban yang di masa banjir Nuh itu, tapi ingat, bukankah Tuhan Yesus mengingat mereka kembali, saudara? Termasuk korban Sodom dan Gomora, saudara. Tapi tahukah saudara, kita mesti ingat semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Aduh. Itu kan butuh langkah iman untuk mempercayai itu. Sampai kita bisa melihat Tuhan di samping setiap mereka, saudara. Harus bisa kita lihat. Karena Tuhan sudah datang. Ayo, bisa nggak kita merenung sebentar, saudara, sampai saudara membayangkan Tuhan ada di samping para korban itu, saudara. Coba bisa bayangkan sebentar enggak? Tuhan menemani anak-anak yang kedinginan, para orang tua. Tuhan menggerakkan orang-orang yang ada dekat situ, yang bisa, yang masih selamat gitu. Mungkin apa yang ada pada mereka, mereka bagikan gitu. Iya. Kali ini saudara sulit, saudara. Kali ini mereka hanya bisa berharap sama Tuhan. Biar kiranya ketika malam hari ini kita memandang Tuhan, maka setiap mereka boleh merasakan bahwa Tuhan ada. Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Biar ini menjadi satu pelajaran gitu, saudara. Semua orang harus bertobat. Semua orang harus mengingat penciptanya. Tuhan sedang datang mengunjungi setiap mereka. Biar kiranya setiap mereka boleh kembali kepada pelukan pencipta mereka. Ya Tuhan. Biar setiap ciptaanmu kembali memandang Engkau, Tuhan. Haleluya. Tuhan, saudara ya. Kiranya saudara, setiap kita ketika kita menyaksikan berita hari-hari ini, saudara ya. Mari saudara. Mumpung kita telah menerima kebenaran bahwa Tuhan sudah datang.
Kita tidak tahu saudara waktu Tuhan itu. Dikatakan kedatangan Tuhan itu seperti pencuri tengah malam. Tidak ada orang yang siap. Kalau misalnya seperti hujan yang di Batam ini, saudara, mereka boleh rasakan di sana. Misalnya malam ini, saudara. Saya nggak tahu lagi, saudara. Dengarnya sih hujan sudah berhenti, saudara. Tapi kalau misalnya kan saat ini kan hujan begitu lebatnya di Batam ya. Sekarang ini nggak tahu di tempat saudara, tapi di Tembes ini lebat sekali kedengarannya. Seandainya seperti ini di tempat yang kejadian beberapa hari ini, saudara, saya nggak tahu. Hanya Tuhan yang sanggup, hanya firman Tuhan yang tempat perlindungan kita, saudara. Hanya firman Tuhan. Gak ada yang lain. Iya. Mereka mungkin berseru Tuhan, 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 Tuhan gitu. Mana engkau Tuhan, tolonglah hentikan Tuhan. Marpamuati maroham Tuhan. Tak ada jawaban. Karena mereka hanya bisa menerima jawaban ketika mereka tenang. Makanya dikatakan, carilah Tuhan sebelum banjir besar datang. Karena kalau banjir besar sudah datang, tidak ada lagi waktu. Itu kan firman Tuhan, saudara. Saudara, ayo baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Hanya dengan membaca saja, saudara, kita menemukan Tuhan setiap hari. Iya, bacalah. Itulah Tuhan yang nyata, saudara. Iya. Nanti saudara akan mengenali kata-kata Dia. Nanti saudara akan merasakan kehadirannya yang nyata gitu. Kita akan melihat, mata kita akan terbuka. Ternyata kita ada di kota perlindungan. Iya. Kita nggak bisa berbuat banyak, saudara. Ini bukan masanya saudara kita bersyafaat, oh Tuhan, enggak. Ini masanya kita menenangkan diri kita. Kira-kira saudara, mereka sudah bisa tenangkah? Saudara bisa bayangkan situasi mereka? Saudara bisa membayangkan enggak mereka bisa tenang? Ada yang bisa membayangkannya mereka bisa tenang? Ada? Ada enggak kira-kira di antara saudara? Betapa sulitnya mereka menenangkan hati mereka. Ketika datang hari Tuhan kepada Ayub, ujian itu saudara, dia benar-benar saudara memfokuskan saudara untuk menenangkan dirinya. Iya. Mau kapan lagi saudara? Mau kapan lagi kita menenangkan diri kita dalam perlindungan Tuhan? Dalam perlindungan firman Tuhan. Apa yang mau kita tunggu lagi? Haleluya.
Oke. Dia tahu bagaimana memperlakukan apapun yang menimpa dirinya. Dia tahu bagaimana menyeimbangkan dan menangani hubungan antara peristiwa-peristiwa rumit. Dia tahu bagaimana berpegang teguh pada jalan yang harus dipegang teguh. Dan selain itu dia tahu bagaimana memperlakukan pemberian dan pengambilan oleh Tuhan Yahweh. Inilah rasionalitas Ayub. Justru karena Ayub diperlengkapi dengan rasionalitas seperti itulah dia berkata, Yahweh yang memberi, Yahweh juga yang mengambil. Terpujilah nama Yahweh. Kenapa Bu? Kenapa Bu? Saudara, di tengah segala keadaan ini saudara, lihat bagaimana dia bisa dengan tenang berpikir rasional saudara. Sehingga dia mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu satu perkataan yang sangat dalam saudara. Dan kalau kita sekarang, kita perhatikan sekarang gitu. Apa yang sedang terjadi ini saudara. Iya. Apakah kita mau kembali ke belakang? Kita sudah ada di zaman kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hanya orang yang benar berseru kepada nama Tuhan. Iya. Yang mengikat perjanjian dengan Tuhan. Yang mengenal Tuhan. Iya. Karena kalau kita perhatikan saudara ya, kita terus pantau berita, kalau kita lihat, kita kan tidak tahu saudara. Sekarang kan di pikiran kita itu begini saudara, Tuhan itu secara diam-diam sekarang. Bukan kayak dulu diberitahukan katanya, nanti nabi ini bilang kayak gini, nggak ada lagi itu, nggak berlaku lagi semua itu sekarang. Nggak ada. Nggak ada berlaku lagi kayak gitu semua. Sekarang ini Tuhan. Sekarang semua orang harus menghormati Tuhan. Ini masanya. Justru karena Ayub diperlengkapi dengan rasionalitas seperti itulah dia berkata, Yahweh yang memberi, Yahweh juga yang mengambil. Terpujilah nama Yahweh. Jadi saudara, ketika tadi saya mengatakan seperti tadi itu saudara. Kalau kita bawa firman Tuhan ini saudara, tentu saudara kita hanya bisa sekarang ini saudara, hanya bisa membayangkan firman ini. Karena kita gak punya kesempatan untuk bicara. Dan yang mereka butuhkan itu, bukan firman Tuhan. Kata mereka. Padahal sebetulnya yang paling mereka butuhkan itu kan firman Tuhan, kebenarannya kan. Iya. Karena untuk apa
Kalau sesaat saja mereka ditolong lalu mereka kembali seperti dulu. Emang mereka nggak pernah aman? Karena selama ini kan bebas kan? Adakah yang ingat Tuhan? Sekarang semua orang ingat Tuhan? Sekarang setiap orang harus sujud. Iya. Nggak lagi bisa masa-masa Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Nggak bisa masa-masa Tuhan lagi. Yang bisa dilakukan manusia adalah rendahkan dirimu. Sudah, tenangkan hatimu. Kalau Tuhan tolong engkau, haleluya. Jadi saudara, waktunya mereka, apa yang mereka bisa lakukan? Bertobat. Kalau berikan aku kesempatan Tuhan, aku mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tapi kalaupun aku tidak bisa lagi melanjutkan hidupku, terpujilah Tuhan. Siapa tahu dengan kerendahan hati seperti itu, mereka mendapatkan pertolongan. Tapi harus mereka ingat kepada pencipta. Iya, ini yang sedang terjadi, saudara. Ketika dia kehilangan harta benda dan putra-putrinya. Ketika Ayub diperhadapkan dengan rasa sakit yang luar biasa pada tubuhnya dan dengan protes dari para kerabat dan sahabatnya, dan ketika diperhadapkan dengan kematian, perilaku Ayub yang sebenarnya kembali menunjukkan wajah aslinya kepada semua orang. Iya, inilah saya, kira-kira kayak gitu. Terserah kalian mau tuduh saya seperti apa, tapi saya tahu saya sedang berdiri di hadapan Tuhan. Itulah kesaksian Ayub. Iya, kayak gitu. Kira-kira kayak gitu kesaksian dia. Emang kalian tahu gimana aku pelihara anakku, kira-kira kayak gitu? Kalian gak tahu? Saya tiap hari persembahkan doa untuk mereka. Persembahkan korban untuk mereka. Kira-kira kayak gitu jawaban dia, tampilan dia. Mau kalian bilang, aku gak punya kasih terhadap anak, itu urusan kalian. Kira-kira kayak gitu. Tapi aku takut akan Tuhan. Aku tahu Tuhan di sini. Aku tahu Tuhan lah yang menguji hatiku. Kira-kira kayak gitu perkataan dia. Juga dengan apa yang kita lihat sekarang, saudara. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Watak Ayub sesungguhnya benar, murni dan tanpa kepalsuan. Mari kita membaca Ayub 2 ayat 7-8. Lalu iblis pergi dari hadapan Yahweh dan menimpakan Ayub dengan bisul yang busuk. Dari telapak kaki sampai ubun-ubun kepalanya. Lalu Ayub mengambil sepotong beling untuk menggaruk-garuk dirinya dan duduk di tengah-tengah abu. Ya. Ini adalah penjelasan tentang perilaku Ayub ketika bisul yang busuk muncul di sekujur tubuhnya. Pada saat ini Ayub duduk di tengah-tengah abu saat dia menahan rasa sakit. Tak seorang pun merawatnya dan tak seorang pun membantunya mengurangi rasa sakit di tubuhnya. Sebaliknya dia menggunakan sepotong beling untuk menggaruk-garuk permukaan bisulnya yang busuk. Kalau sekarang kan, wah, coba cek dulu. Wah, udah pasti pergi tuh cek itu, saudara. Tapi Ayub sangat tahu
Dia nggak menyalahkan Tuhan dalam hal ini. Tidak, karena dia tahu Tuhan sedang mengujinya. Itu aja. Dan dia tidak pernah mempersalahkan iblis di sini, karena dia nggak pernah berhubungan dengan iblis. Nggak mau tahu dia dengan iblis. Enggak, dia nggak mau tahu dengan iblis. Yang dia cuma tahu adalah Tuhan. Iya. Jadi dia nggak pernah mau menghubung-hubungkan semua itu dengan iblis. Enggak. Iya. Kira-kira iblis itu bukan urusan saya. Iya. Kalau mungkin pun ada didengar dia desas-desus tentang iblis, orang ceritakan tentang si jahat segala macam, dia nggak mau tahu. Sepintas ini hanyalah sebuah tahap dalam siksaan Ayub dan tidak ada hubungannya dengan kemanusiaan Ayub dan sikapnya yang takut akan Tuhan. Karena Ayub tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk mengungkapkan suasana hati dan pandangannya pada saat ini. Namun, tindakan Ayub dan perilakunya masih merupakan ungkapan sejati dari kemanusiaannya. Dalam catatan di pasal sebelumnya, kita membaca bahwa Ayub adalah orang terkaya di antara semua orang di timur. Sementara itu, ayat dan dari pasal kedua menunjukkan kepada kita bahwa orang terkaya di timur ini betul-betul memungut sepotong beling untuk menggaruk-garuk tubuhnya sambil duduk di tengah abu. Bukankah terdapat perbedaan yang jelas antara kedua uraian ini? Ini adalah perbedaan yang menunjukkan kepada kita jati diri Ayub yang sesungguhnya. Meskipun status dan kedudukannya yang bergengsi, dia tidak pernah mencintai atau memperhatikan hal-hal ini. Dia tidak peduli bagaimana orang lain memandang kedudukannya. Dan dia juga tidak peduli apakah tindakan atau perilakunya akan menimbulkan dampak negatif pada kedudukannya. Dia nggak peduli. Dia tidak memanjakan dirinya dengan manfaat dari status. Dan dia juga tidak menikmati kemuliaan yang menyertai status dan kedudukannya. Mari kita perhatikan saudara, bagaimana Tuhan itu menggambarkan bagaimana hati Ayub yang sesungguhnya. Jadi Tuhan itu ingin bagaimana kita itu memandang Ayub itu seperti dia memandang. Karena memang dia memujinya. Sekarang ini dia mau berbicara secara gamblang. Dengan harapan dia mengatakan semua ini saudara. Dia mengharapkan pikiran kita terbuka. Sehingga kita punya gambaran tentang bagaimana mengasihi Tuhan yang sesungguhnya. Mungkin dia akan perhatikan kita. Mungkin kita berpikir, aku gak sanggup seperti Ayub. Lalu, apakah engkau ungkapkan itu sama Tuhan? Ketika engkau punya perasaan seperti itu. Lalu Tuhan melatih kita ketika engkau mengungkapkan itu, apalagi yang kau dengarkan? Iya. Masing-masing belajarlah mengungkapkan. Maka, sebanyak apa yang engkau ketahui tentang firman-Nya, sebanyak itulah engkau akan mendengarkan penjelasan-penjelasan. Tentu, ini sudah selesai.
Tentu Tuhan tidak tertarik untuk manusia lain mengalami atau menguji seperti Ayub ini. Tidak. Masing-masing orang berbeda yang dialaminya. Bagi seseorang, penderitaannya sudah sangat berat kali. Tapi bagi orang lain, baru ngalami kayak gitu. Sudah gak kuat. Bukan. Sekalipun orang memberikan nyawanya untuk dibakar, kalau dia tidak punya kasih, kalau dia hanya ingin melewatinya saja, ya sudahlah, mati-matilah. Itu bukan kasih. Tapi Ayub benar-benar ketika dia mengambil beling untuk mengurangi rasa sakitnya itu, saudara. Berarti kan dia gak minta supaya dikurangi sama Tuhan kan. Seperti yang sering saya lakukan kan. Enggak, dia gak minta. Seperti yang sering kita lakukan. Tapi dia dengan tenang mengambil beling untuk mengurangi rasa sakitnya. Kalau kita sekarang, saudara, kita sudah bisa membayangkan Tuhan di samping kita kan. Dia tidak. Makanya kan ketika nanti Tuhan menampakkan diri, itu benar-benar, saudara, dia itu. Wow. Sampai dia mau cabut semua perkataannya gitu. Tuhan, dari kata orang saja loh aku mengenal Engkau. Katanya gitu. Tapi sekarang mataku terbuka, Tuhan. Aku cabut semua perkataan. Tidak, Ayub. Tampillah sebagai laki-laki. Dengerin aku dulu. Gitu, saudara. Ya, saudara ya. Saudara mesti seperti tadi itu prosesnya ya. Apa yang kau lihat, ngomong. Apa yang kau rasakan, ngomong. Lalu dengarkan dia berbicara kepadamu. Mesti dengerin ya. Semua ya, anak-anak juga ya. Mesti percaya Tuhan berbicara. Anak-anak gak perlu kayak orang tua. Gak perlu setegang saya ngomong ini, enggak. Kalian punya Tuhan kalian masing-masing. Iya. Sesuai dengan level kalian masing-masing. Iya. Dan kita gak perlu membayangkan Tuhan yang dialami oleh Ayub. Iya. Gak perlu kita menyamakan diri kita dengan Ayub. Tuhan sendiri kok yang mengatakan itu. Tak ada seorang pun seperti dia. Itu kebenaran. Jangan bilang kayak gini. Wah, aku pengen seperti Ayub Tuhan. Gak ada gunanya, saudara. Itu kebencian di hadapan Tuhan. Kejijikan di hadapan Tuhan. Iya. Tapi dengan memandang itu, saudara, kita melihat. Lalu kita diperhadapkan dengan situasi ya yang mirip dikit lah gitu. Hargailah. Hargai setiap keadaan itu. Belajar. Nanti Tuhan akan singkapkan. Iya. Ini semua mengenai Tuhan, bukan mengenai manusia. Makanya semuanya tahu diri, saudara. Tuhan Yesus saja tahu diri. Iya, saudara. Kalau mau sombong, mungkin dia bisa sombong.
Tapi benar-benar dia tahu diri. Ketika murid-muridnya meninggalkan dia, dia nggak bersungut-sungut. Dia lagi sudah, waduh rasanya sudah berat sekali. Murid-muridnya tertidur gitu. Sampai 3 kali. Terakhir, sudahlah, tidurlah katanya. Tapi setelah itu lihatlah, mereka sudah datang katanya. Kocar-kacir lah mereka, saudara. Tapi dia benar-benar ambil alih semua. Iya, semua yang dialami oleh Yesus ketika dia datang kembali, saudara. Kita patut bersyukur kalau kita diizinkan boleh mengalami dan mata kita terbuka. Dia juga tidak menikmati kemuliaan yang menyertai status dan kedudukannya. Dia hanya peduli tentang nilai dirinya dan makna penting kehidupannya di mata Tuhan. Kan dari percakapannya nanti kan kita akan lihat. Apa sih untungnya bagimu Tuhan? Apa sih? Apa sih manusia? Mana bisa tahan dia? Kan dia nunggu, saudara. Apa sih untungnya bagimu Tuhan? Katanya engkau sangat mengasihi kami, mengasihi manusia. Dan engkau terluka ketika kami mengalami penderitaan. Terus kenapa engkau harus menanggung luka itu Tuhan? Iya, kenapa? Disitulah Ayub secara perlahan mendengarkan jawaban-jawaban Tuhan. Sama saudara seperti kita. Iya. Mulailah belajar saudara. Berkomunikasi dengan Tuhan. Iya. Dengarkan hikmatnya. Dia tidak mencintai ketenaran dan kekayaan. Jadi diri Ayub yang sesungguhnya adalah hakikatnya sendiri. Dia tidak mencintai ketenaran dan kekayaan dan tidak hidup demi ketenaran dan kekayaan. Dia benar dan murni serta tanpa kepalsuan. Makanya Tuhan mengatakan, aku adalah aku. Iya. Makanya Tuhan mau kita menghormati dan berhargai Dia sebagaimana adanya Dia. Iya. Dia tulus, Dia murni. Dia mengasihi kita bukan supaya kita mengasihi Dia. Dia mengasihi kita, Dia melindungi kita, Dia menjagai kita karena memang Dia seperti itu. Seperti itulah proses keselamatan manusia. Sehingga mereka akan masuk dalam tatanan dunia baru. Langit baru, bumi baru. Baik, Tuhan. Berdoa, kasih Tuhan, syukur untuk persekutuan ini. Terpujilah Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Saat ini kami beristirahat Tuhan, kami beristirahat dalam hadirat-Mu supaya kami besok bangun dengan tubuh yang segar. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, Amin.